Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Senopati membangun kota Mataram. Jalinan cinta antara Sutawijaya dan Retna Dumilah telah membuahkan janin dalam kandungan. Sesudah upacara tingkepan pada bulan ke-7 kehamilan Retna Dumilah, Ki Ageng Mataram meninggal. Ki Ageng Pati atau Ki Penjawi yang memiliki putra Adipati, Pragola dan Ratu Pati itu pun meninggal. Sungguh pun Ki Ageng Mataram dan Ki Ageng Pati telah meninggal. Namun, hubungan keduanya tetap terjalin erat melalui perkawinan Sutawijaya dengan Ratu Pati. Sesudah meninggalnya Ki Ageng Mataram, Sutawijaya yang menyematkan gelar Panembahan Senopati menjadi penguasa di Mataram. Pada awal kekuasaannya di Mataram, Senopati berencana membelot dari pemerintahan Sultan Hadiwijaya di Pajang. Mengingat Senopati sendiri memiliki tujuan untuk menjadi raja di tanah Jawa yang terbebas dari bayang-bayang Pajang. Pupus tujuanmu untuk membelot dari Pajang, Angger Senopati, pinta Ki Juru Merentani. Kalau kau lakukan itu, dunia akan bersorak. Bagaimana tidak? Ada seorang anak berani kepada orang tuanya. Ada seorang bawahan membelot kepada rajanya. Kangjeng Sultan Guru Angger sendiri. Beliau memiliki banyak kerabat, pasukan, dan harta benda. Beliau juga suka bertapa brata, beribadah, dan dikasihi Tuhannya. Kalau Angger Senopati membelot, apa senjata yang bisa diandalkan? Tak ada, sama sekali tak ada. Maka pupuslah tujuan itu, Nger. Tapi Paman Juru, Ananda ingin menjadi raja di tanah Jawa, menguasai tanah Jawa yang terbebas dari bayang-bayang kekuasaan Kangjeng Rama Sultan Hadiwijaya di Pajang. Angger Senopati berhak menjadi raja di tanah Jawa. Namun jangan gege mangsa. Kekuasaan Kangjeng Sultan Hadiwijaya masih perkasa, seperti karang yang tak akan mampu dihancurkan oleh gelombang paling besar dan dahsyat. Ki Juru Merentani sontak teringat dengan nama Ki Ageng Kiring, sahabat Ki Ageng Pemanahan yang tinggal di Gunung Kidul. Sebaiknya perhatian Angger Senopati bukan tertuju pada keinginan untuk membelot dari Kesultanan Pajang, tapi hendaklah waspada pada ancaman Ki Ageng Kiring pada Mataram yang sewaktu-waktu bisa datang. Ki Ageng Kiring sendiri yang merupakan satru di dalam daging Angger Senopati sendiri. Siapakah Ki Ageng Kiring itu, Paman Juru? Ki Ageng Kiring, sahabat ayahandamu dari Gunung Kidul. Semula Wahyu Kuprabon di tengah Jawa yang terdapat di dalam Degan Emprit atau Degan Kambil Ijo dimiliki oleh Ki Ageng Kiring. Karena kehendak Hyang Sukma, Wahyu Keprabon itu berpindah pada ayahandamu. Karenanya Ki Ageng Kiring dan ayahandamu melakukan perjanjian
Hasil perjanjian yang dilaksanakan di hutan Mentauk itu menyatakan bahwa keturunan Ki Ageng Giring kelak berhak menjadi raja di Mataram. Mendengar penuturan Ki Jurumrentani, Senopati tampak murung, was-was bila Mataram kelak tidak dikuasai oleh keturunannya, melainkan keturunan Ki Ageng Giring. Paman Juru, Ananda tak menghendaki Mataram jatuh di tangan keturunan Giring. Sedumuk batuk senyari bumi, Mataram akan aku lindungi dari Ki Ageng Giring sampai mati. Benar, Angger, sangat benar pendirianmu. Apakah Paman memiliki jalan keluarnya agar Mataram tidak jatuh pada Ki Ageng Giring? Apakah Giring harus kita serang? Tak perlu perang yang mengorbankan banyak korban jiwa, harta dan benda. Bukan okol yang kita gunakan untuk melindungi Mataram dari keturunan Ki Ageng Giring, tetapi dengan akal. Mataram tak jatuh di tangan keturunan Ki Ageng Giring asalkan Angger Senopati bersedia menikahi putrinya. Panembahan tampak tengah berpikir keras untuk mengambil keputusan yang paling bijak. Baiklah Paman, Ananda bersedia menikahi putri Ki Ageng Giring. Jurumrentani sangat berbahagia ketika Senopati bersedia menikahi putri Ki Ageng Giring. Tanpa menunggu hari berganti hari, Jurumrentani beserta Senopati pergi ke Gunung Kidul untuk melamar putri Ki Ageng Giring. Ketika Ki Ageng Giring merestui putrinya menikah dengan Senopati, Jurumrentani menangkap Mataram tak akan jatuh di tangan keturunan Ki Ageng Giring selamanya. Sesudah Senopati melamar putri Ki Ageng Giring, Ratu Prawata Retna Dumilah melahirkan seorang putra bernama Raden Rangga. Seorang anak berwajah tampan, kuat, dan sakti mandraguna. Ia pula dikenal sebagai anak yang bengal. Sebagai bukti, ia suka mengganggu Jurumrentani dengan memindahkan padasan yang akan digunakannya untuk wudhu. Lalu Sunan Hadi yang berkelana mengelilingi tanah Jawa, singgah sejenak di Mataram, menemui Senopati yang tengah membangun kota. Disarankan oleh Sunan Hadi, hendaklah Senopati membangun rumah berpagar dan kandang, agar Senopati dapat tinggal dan beristirahat di dalam rumah. Seluruh binatang piaraan agar dapat dikandangkan di tempat yang layak. Karenanya, beserta rakyat Mataram, Senopati membangun tempat tinggalnya. Berita tentang Senopati yang sedang membangun terdengar sampai telinga Sultan Hadiwijaya di Pajang. Karenanya, ketika dihadap oleh para adipati mancanegara, Hadiwijaya yang akan menikahkan Pangeran Banawa putranya itu memerintahkan Ki Polongjiwa dan Ki Jiwaraga untuk datang ke Mataram. Mereka mendapat perintah dari Hadiwijaya untuk membuktikan kabar tersiar tentang Senopati yang tengah membangun di Mataram. Sesampai di Mataram, Polongjiwa dan Jiwaraga menyaksikan Senopati benar-benar tengah membangun bersama rakyatnya. Bertanyalah Polongjiwa kepada Senopati yang duduk di atas kudanya. Hamba berdua
mendapat mandat dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya untuk membuktikan tentang Den Mas Senopati yang tengah mendirikan bangunan. Bangunan ini untuk apa? Aku tengah membangun rumah dan pagarnya. Sampaikan apa yang aku katakan ini kepada Ayahanda Sultan, pinta Senopati pada Pulung Jiwa. Apa setiap orang yang membangun rumah pribadi harus memberitahukan, terlebih meminta izin kepada raja? Tanpa memberikan jawaban, Pulung Jiwa dan Jiwa Raga pulang ke Pajang, menghadap Sultan Hadiwijaya yang tengah bersinggah-sana di penangkilan bersama Adipati Moncanegara dan para punggawa lainnya. Ampun Kanjeng Sultan, hamba melaporkan bahwa Den Mas Senopati memang tengah membangun, namun bukan istana, melainkan rumah berpagar. Den Mas Senopati sengaja tidak memberikan laporan kepada Kanjeng Sultan. Katanya tidak lumrah membangun rumah pribadi, harus melapor dan meminta izin kepada raja. Ampun Kanjeng Sultan, sela Adipati Moncanegara, perintahkan hamba untuk datang ke Mataram, biar hamba sendiri yang akan menemui Nakmas Senopati, mempertanyakan apakah ia membangun rumah atau istana. Baiklah Adipati Moncanegara. Sultan Hadiwijaya menghela nafas. Perjalananmu ke Mataram hendaklah jangan sendiri. Putraku Benawa biarlah menjadi kawan perjalananmu. Seusai sabda Sultan Hadiwijaya, Adipati Moncanegara dan Pangeran Benawa meninggalkan penangkilan. Mereka berangkat menuju Mataram. Setiba di Gredegan, mereka dijemput oleh Senopati, Juru Merentani dan Raden Rangga yang baru saja datang dari Mataram dengan berkuda. Menyaksikan Raden Rangga yang tidak mau turun dari kudanya, Adipati Moncanegara bertanya pada Ki Juru Merentani, "Maaf Ki Juru, siapakah bocah yang tidak mau turun dari kudanya itu?" Ki Juru Merentani tertawa kecil. "Dia putra Angger Senopati yang lahir dari Putri Prawata." Aku baru tahu kalau Nakmas Senopati sudah punya putra sebesar itu. Maafkan putraku bila kurang sopan, Wak Moncanegara. Senopati berkata dengan nada rendah. Aku ucapkan selamat datang kepada Wak Moncanegara dan Dimas Benawa. Mari kita segera ke Mataram. Sambutan dan hidangan sudah menunggu Wak Moncanegara dan Dimas Benawa. Sebelum matahari bersinggahsana di pusar langit, kedua duta Pajang beserta ketiga orang penting Mataram itu memacu kudanya menuju kota Mataram yang mulai tampak tertata dan asri. Tidak sebagaimana beberapa tahun silam yang masih berupa hutan belantara. Sesampai di kota Mataram, Adipati Moncanegara dan Pangeran Benawa mendapatkan sambutan hangat. Mereka mendapat aneka hidangan lezat. Sesudah makan dan minum, Moncanegara bertanya kepada Senopati, "Nakmas Senopati, kenapa kau membangun kota? Kenapa pula Nakmas membuat
batas antara Mataram dan Pajang. Ampun Wak Adipati, Ananda tidak membangun kota, apalagi membuat batas antara Mataram dan Pajang. Ananda hanya memenuhi permintaan Kangjeng Sunan Hadi. Beliau memerintahkan kepada Ananda untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal. Karenanya Ananda tidak melapor dan meminta izin kepada Ayahanda Sultan. Baiklah, Nak Mas Senopati. Adipati Mancanegara tampak lega sesudah mendapat jawaban Senopati. Hanya pesanku, hendaklah Nak Mas tidak sesekali berani kepada ayah sendiri. Menurut ajaran agama, berani pada ayah sendiri merupakan dosa besar. Pesan Wak Adipati akan Ananda ingat selalu. Bagus, Nak Mas Senopati. 7 hari kemudian, Adipati Mancanegara dan Pangeran Benawa pulang ke Pajang. Sepulang kedua duta Pajang itu, Senopati beserta para punggawa dan rakyat Mataram kembali membangun kota tanpa mempedulikan teguran Sultan Hadiwijaya melalui duta-dutanya. Senopati dari Mataram adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram, yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Berdasarkan serat atau naskah babad seperti serat Bawarna, serat Centini, Babad Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Jurumertani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Sutawijaya juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Pajang karena pernikahan Adiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Meskipun daftar Raja-Raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyokro Kusumo. Sutawijaya masih mempertahankan gelar lamanya, Panembahan, dapat disepadankan dengan Adipati atau kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pemanahan, ayah Senopati, memimpin penyerangan bersama Ki Penjawi dan Ki Jurumertani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Jaka Tingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak.
Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Adiwijaya ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Adiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Jurumertani, Arya Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan Tanah Perdikan atau Kadipaten di Mentauk yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa. Sejak saat itu, Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang. Selain itu, Pangeran Benawa kemudian bersekutu dengan Senopati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai dengan merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram. Dengan Pangeran Gagak Baning sebagai adipati yang tak lain adalah adik Senopati, maka sejak tahun 1586 Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar susuhunan atau sultan karena menghormati Sultan Adiwijaya dan Pangeran Benawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita yang saya bawakan berjudul Senopati Membangun Mataram. Nantikan cerita sejarah lainnya di channel Babat Nusantara. Jangan lupa berikan masukan, kritik, dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.